Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Puji Tuhan kita jumpa lagi. Saya selalu berharap Bapak Ibu baik-baik saja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, kita patut bersyukur jikalau hari ini kembali mendapatkan pemberitaan firman Tuhan. Kita boleh dikuatkan dengan firman Tuhan, kita boleh memperoleh kepastian dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, tema khotbah saya adalah makna Roh Kudus adalah pribadi Allah. Makna Roh Kudus adalah pribadi Allah. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendengarkan pemberitaan firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang selalu meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Makna Roh Kudus adalah pribadi Allah, itu tema khotbah saya. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Roh Kudus itu mempunyai perasaan, mempunyai kuasa, mempunyai intelektual. Jadi Roh Kudus itu yang selalu menyertai kita. Jikalau kita mengaku Yesus Tuhan, itu ada Roh Kudus bagi setiap orang Kristen. Jadi Roh Kudus ini Bapak Ibu, pribadi Allah yang sangat luar biasa, yang setia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Maka dari itu setiap kita harus menghormati Roh Kudus, menghargai Roh Kudus, dan harus mempermuliakan Roh Kudus. Ini penting bagi setiap kita, dan kita jangan coba-coba bermain dengan Roh Kudus ini ataupun melakukan nilai-nilai yang Tuhan tidak suka. Yang pertama Bapak Ibu, terhadap Roh Kudus adalah jangan kita mendukakan Roh Kudus. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Di Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh karena kita disertai Roh Kudus Bapak Ibu, maka mulut kita, perkataan kita perlu dijaga. Tidak boleh berkata-kata dengan perkataan yang kotor, yang jorok, yang najis, perkataan yang memaki, perkataan yang menyakitkan, itu tidak boleh. Di dalam kita ada Roh Kudus Bapak Ibu. Jangan sampai kita mendukakan hatinya. Dan juga jangan sampai kita terus berperilaku jahat, berperilakunya najis. Ingat baik, kita ada Roh Kudus, kita tidak bisa lagi hidup semau gue. Iya kan? Perhatikan penyebab orang yang bisa mendukakan Roh Kudus, yang perkataannya seringkali menyakitkan, yang membuat semua orang kecewa, yang membuat semua orang itu akar pahit. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus sebaliknya memperkatakan perkataan yang baik, yang membangun. Dan bila mana perlu untuk memperkatakan sehingga orang-orang tersebut mendapatkan kasih karunia. Jadi di dalam diri kita tidak lagi kita mengendalikan diri sendiri. Kita harus dikendalikan oleh Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Roh suci, Roh yang luar biasa. Jadilah saksi Tuhan dengan perkataan-perkataan yang baik untuk membangun dan menyemangatkan atas sesama kita, dan saling mengampuni. Bukannya saling memaki dan mendengki yang membuat Roh Kudus berduka. Janganlah kita berpikir bahwa kelakuan kita bisa seenaknya.
Ya Bapak Ibu, mulai saat ini setiap kita harus percaya dan kita mempunyai Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Jangan sampai kita mendukakan hatinya. Sepantasnya kita hidup penuh damai dan sejahtera. Memperkatakan perkataan yang baik. Memperkatakan perkataan yang mempermuliakan Tuhan, yang membangun orang lain, yang menyemangatkan. Bukan malah sebaliknya memperkatakan perkataan yang kotor. Jadi, apabila kita memperkatakan yang tidak benar, yang tidak baik, yang kotor, yang jorok, itu mendukakan Roh Kudus. Jika kita mendukakan Roh Kudus, Bapak Ibu, sudah pastinya kita berdosa. Mulai saat ini, kita benar-benar harus bersedia dikendalikan oleh Roh Kudus. Bersedia diperintah oleh Roh Kudus, bersedia didampingi oleh Roh Kudus, sehingga kita bertanggung jawab atas nilai hidup kita dan bertanggung jawab juga atas hidup orang lain. Sehingga jika kita tidak menjadi batu sandungan, kita akhirnya bisa menjadi batu penjuru. Amin, saudaraku. Jadi ingat baik, apabila Bapak Ibu seringkali memperkatakan hal yang tidak baik, memperkatakan orang membenci, memperkatakan orang yang sakit hati, stop. Jangan sampai terus dilanjutkan. Jikalau kita tidak stop dengan hal-hal yang buruk, maka Roh Kudus berduka. Jadi Roh Kudus ini, saudaraku, adalah pribadi. Punya perasaan, punya intelektual, dan punya kuasa. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Ada amin, saudaraku. Kemudian kita lihat yang kedua, jangan merendahkan Roh Kudus. Di Matius 12 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bila manakah kita menghujat Roh Kudus, merendahkan Roh Kudus? Sekarang adalah zaman karya dari Roh Kudus yang memateraikan setiap firman Allah untuk kita taat terhadap perintahnya dan menghargai apa yang dilakukannya, yaitu berupa kuasa dan karya mujizatnya yang nyata adanya. Janganlah sekali-kali kita menolaknya dan mengejeknya. Saudaraku, zaman sekarang adalah zaman karya Roh Kudus. Roh Kudus membuat mujizat, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus menyatakan kuasanya, menyatakan dirinya di dalam setiap orang Kristen yang mempunyai talenta berbahasa roh segala macam. Itu jangan dihujat, itu jangan direndahkan, jangan diejek. Apabila Anda mengejek orang berbahasa roh, mengejek yang percaya mujizat, itu sama juga merendahkan Roh Kudus. Jadi barang siapa yang merendahkan karya Roh Kudus, itu tidak akan diampuni. Karena sudah jelas-jelas menghina karya Roh Kudus. Jika kita diajar dan ditegur oleh Roh Kudus, janganlah kita mengeraskan hati. Lebih baik hiduplah di dalam pertobatan. Jadi ingat baik, sekarang ini adalah zaman karya Roh Kudus. Roh Kudus membuat mujizat. Roh Kudus memberikan talenta orang berbahasa roh. Roh Kudus mengingatkan, menegur, mengajar, menasihati. Dan kalau kita merendahkan hal tersebut, Bapak Ibu, dosa kita tidak diampuni. Jadi jangan sampai kita bermain-main dengan kehendak Roh Kudus. Jangan kita tidak percaya adanya mujizat, Bapak Ibu. Mujizat ada sampai sekarang dan selama-lamanya. Jadi perlu kita mengetahui bahwa sekarang adalah zaman karya Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menyatakan kebenaran Tuhan. Jika kita rendahkan itu, pastinya kita di dalam melakukan hal yang tidak benar. Dan jikalau kita tidak melakukan hal yang benar, Bapak Ibu, kita merendahkan karya Roh Kudus. Jadi di dalam diri kita ada roh kebenaran yang akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran Tuhan. Jadi jangan mencoba kita merendahkan Roh Kudus. Jangan menyatakan apa itu mujizat. Mujizat sudah tidak ada lagi. Itu salah, Bapak Ibu. Anda merendahkan Roh Kudus.
Apa itu bahasa roh? Bahasa yang tidak karuan. Anda menghujat Roh Kudus. Anda merendahkan Roh Kudus. Tunggu akan tanggung akibatnya. Jadi lebih bagus bertobat dalam hal ini, Bapak Ibu. Ya kan, kita harus percaya sekarang adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus sampai selama-lamanya. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Kita penting untuk mengetahui dan percaya dalam hal tersebut. Jadi kita tidak boleh lagi sembarangan berpikir kita lebih pintar daripada Roh Kudus. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi ingat baik, jika kita merendahkan Roh Kudus, apalagi menghujat Roh Kudus, kita tidak diampuni, tidak bisa diampuni. Kita tidak bisa diampuni di dunia ini, tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak, alias binasa. Jangan mencoba ya Bapak Ibu, kita merendahkan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh pencipta langit dan bumi, Roh Tuhan semesta alam, yang patut kita junjung tinggi dan kita selalu tinggikan dan permuliakan. Karya-karyanya kita harus hargai, karya-karyanya kita harus hormati. Karena dari karya Roh Kudus itulah kita boleh hidup berkemenangan. Dari karya Roh Kudus itulah kita boleh hidup di dalam kesejahteraan, damai sejahtera. Jangan sampai kita merendahkan karya Roh Kudus karena kita sok pintar. Rendahkanlah dirimu atas kehendak Roh Kudus, maka engkau akan ditinggikan. Bahkan engkau mendapatkan nilai kemuliaan dari Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang, saudaraku, jangan mencoba kita tidak percaya adanya mujizat. Mujizat masih ada. Bahkan mujizat sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan merendahkan Roh Kudus supaya hidup kita dalam keselamatan Tuhan, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Yang ketiga, jangan memadamkan Roh Kudus. Jangan memadamkan Roh Kudus di 1 Tesalonika 5 ayat 19-24. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jika kita memadamkan Roh Kudus, maka efeknya akan kemana-mana Bapak Ibu. Efeknya akan sangat luar biasa besar dalam hidup kita. Sehingga hidup kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada kebenaran, yang ada adalah kegelapan. Hidup kita tidak pernah mau bertobat. Itu efek memadamkan roh. Karena Roh Kudus ini selalu mengingatkan akan dosa kita, akan perbuatan kita yang mendampingi hidup kita Bapak Ibu untuk tetap di dalam kebenaran Tuhan. Bisa dibayangkan kalau manusia hidup tanpa Roh Kudus, manusia akan menjadi jahat, manusia akan menjadi ganas, manusia akan menjadi najis Bapak Ibu. Makanya mulai saat ini janganlah padamkan roh. Bila manakah kita memadamkan Roh Kudus? Jika kita tidak mau dengar-dengaran terhadap Dia, jika kita tidak mau melakukan atau menjalankan instruksi Dia. Jadi lama-kelamaan kita tidak menganggap Roh Kudus itu ada. Ini berbahaya bagi kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Kita akan kalah dengan masalah. Kita akan kalah dengan persoalan. Kita akan kalah dengan penderitaan Bapak Ibu. Bahkan kita akan kalah oleh iblis. Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia lari daripadamu. Makanya kita perlu pendampingan dalam hidup ini, yaitu Roh Kudus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu setia, Dia juga akan menggenapinya. Jadi saudaraku, alangkah ruginya kita bila berjalan sendiri tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita akan kalah total. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan cakap menanggung segala perkara.
Jadi ingat baik saudaraku, jangan terjadi satu nilai yang fatal oleh karena kita mencoba berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri. Berjalannya dengan kekuatan kehendak Roh, maka Roh Kudus akan menuntun kita di dalam setiap jalan kebenaran Kristus Yesus, sehingga kaki kita tidak terantuk dan kita tidak sampai jatuh tergeletak. Ini penting bagi setiap kita. Yohanes 16 ayat 7-15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Bisa dibayangkan, saudaraku, jika kita memadamkan roh kebenaran tidak ada dalam diri kita, apa yang akan terjadi dalam hidup kita ke depannya? Pasti kita hidup dalam ketidakbenaran. Dengan selalu hidup dalam ketidakbenaran akan muncul nilai kebinasaan. Dan muncul nilai di dalam kegelapan dan terjadi kertak gigi. Jadi janganlah padamkan roh di dalam diri kita. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Kita harus tetap menyala-nyala dalam hidup kita oleh Roh Kudus. Sehingga setiap jalan kita selalu diterangi oleh kehendak Tuhan. Ada amin? Sehingga kita sebagai umat pemenang selalu menjadi umat pemenang selama-lamanya. Bentuk apapun persoalan kita, kalau kita diterangi oleh Roh Kudus, niscaya kita memperoleh jalan keluar. Niscaya kita memperoleh jalan kemenangan. Kedepannya tidak bisa mengetahui dan melakukan kebenaran tanpa Roh Kudus. Maka kita akan hidup di dalam keberdosaan karena memadamkan roh tersebut dan tidak menyadari akan perbuatan yang jahat. Sangat mengerikan. Apabila kita tidak mengetahui yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar, itu dalam kondisi kita berbahaya. Karena kita bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Roh Kuduslah yang selalu memberitahu kepada kita mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ada amin? Maka dari itu janganlah padamkan roh di dalam dirimu. Dan tetaplah engkau bersedia dipimpin oleh kehendak Roh Kudus di dalam seluruh kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga hidupmu adalah sebagai orang-orang benar. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Ada amin Bapak Ibu? Sehingga hidupmu selalu setia mempertuhankan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Sebagai terang dunia. Sebagai gembala yang baik. Sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Sehingga jangan sampai kita kehilangan apa yang sudah Tuhan berikan. 1 Yohanes 4 ayat 1-6. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah.
Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita bisa membedakan dengan jelas mana roh yang menyesatkan, mana roh yang dari Allah. Oleh karena apa? Oleh karena siapa? Oleh karena ada Roh Kudus. Ada amin, saudaraku. Sehingga kita bisa mengetahui dan bahkan kita bisa mengalahkan nabi-nabi palsu tersebut. Sepatutnya orang Kristen, Bapak Ibu, tidak bisa disesatkan. Karena ada Roh Kudus. Cuma sangat disayangkan. Roh itu padam. Karena kita berkehendak demikian. Kalau roh itu kita padamkan, kita tidak andalkan, maka kita akan di dalam kegelapan. Kita pastinya bisa di dalam penyesatan, di dalam kesesatan. Dan akhirnya kita akan masuk perangkap dalam kebinasaan. Makanya janganlah padamkan roh di dalam dirimu yang juga adalah Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat saudara kemudian yang selanjutnya yang keempat. Jangan mengabaikan Roh Kudus. Jangan mengabaikan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 23 sampai 27. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada di bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengabaikan Roh Kudus, kita pastinya Bapak Ibu berjalan dalam penyimpangan. Iya kan? Berjalan dalam ketidakbenaran. Sehingga tidak ada damai sejahtera. Tidak ada ketenangan. Yang ada adalah ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi jika kita benar-benar memperhatikan Roh Kudus, yang selalu kita bersedia dipimpinnya, dibimbingnya, niscaya kita selalu di dalam damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Makanya dari itu, apabila Bapak Ibu tidak ada hidup dalam damai sejahtera, jadi engkau sedang mengabaikan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu selalu memimpin kita dalam kebenaran Tuhan. Sehingga hati kita selalu ada damai dan tidak bisa dicemari oleh yang najis, tidak bisa dicemari oleh yang jahat, tidak bisa dicemari oleh nilai iri, dengki. Dan pastinya Roh Kudus itu akan mengajar kita dengan seluruh kebenaran Tuhan. Ada amin? Jadi alangkah ruginya apabila kita mengabaikan Roh Kudus, yang benar-benar adalah Roh Allah yang sungguh sangat luar biasa. Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita terhadap semua perkataan firman dan mengajarkan kita tentang kebenaran Allah di dalamnya, agar kita beroleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang mengingatkan kita tentang firman yang harus kita percaya itu adalah dari Roh Kudus. Jangan diabaikan itu Roh Kudus. Amin, saudaraku. Kalau ada rema di dalam kita, bentuk firman Tuhan itu dari Roh Kudus. Jangan diabaikan. Roh Kudus ingin menegur kita. Roh Kudus ingin menasihati kita. Roh Kudus ingin mengajar kita. Sehingga kita tidak di dalam kesesatan, tetapi di dalam kebenaran Kristus Yesus. Ada amin, saudaraku? Jadi jangan kita mengabaikan Roh Kudus dan kita jangan sok pintar. Markus 13 ayat 10 sampai 11. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu lakukan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi kita benar-benar harus memiliki kepekaan dalam hal berperkara. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita dalam perkataan apa yang harus keluar dari mulut kita. Bukan kita berjalan dengan sendirinya, Bapak Ibu. Jadi mulai saat ini jangan mengabaikan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang menentukan kemenangan kita. Roh Kuduslah yang menentukan perkataan-perkataan kita membangun atau tidak. Roh Kuduslah yang memberikan
nilai nasihat Bapak Ibu, perkataan kita benar atau tidak. Sehingga kita supaya terjaga dari kesesatan, terjaga dari penyimpangan dari jalan-jalan Tuhan. Sehingga kita tetap di dalam jalan kebenaran Tuhan. Itu oleh karena kehendak Roh Kudus. Jadi jangan sampai, sekali lagi saya katakan, jangan sampai mengabaikan Roh Kudus. Karena pembela kita adalah Roh Kudus di dalam kehidupan kita terhadap suatu perkara apapun, bukanlah dari roh lain. Jadi Roh Kudus adalah roh yang setia. Yang terakhir, yang kelima, janganlah mendustai Roh Kudus. Kisah Rasul 5 ayat 1-5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendosai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukanlah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukanlah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendosai manusia, tetapi mendosai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Sungguh sangat mengerikan, saudaraku, jikalau seseorang mendosai Roh Kudus. Sebetulnya di dalam diri orang Kristen itu kepenuhan Roh Kudus dan kepenuhan kebenaran dari Tuhan, sehingga hidupnya tidak pernah berdusta, apalagi mendosai Roh Kudus. Jangan kita mendosai Roh Kudus apabila tidak mau binasa. Jangan sekali-kali kita mendosai Roh Kudus, sebab itu adalah hal yang tidak bisa dan tidak boleh. Amin, saudaraku. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Berkatalah ia di atas ia, tidak di atas tidak. Karena lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perkataan-perkataan yang kita rancangkan adalah perkataan yang dikehendaki oleh Roh Kudus, perkataan benar, perkataan yang sungguh-sungguh Tuhan suka. Jangan kita berdusta, Bapak Ibu. Berbohong memang ringan dibuatnya, tetapi akibatnya sangat fatal. Bagi setiap kita, jangan sampai jadi pembohong. Kita adalah sebagai orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Jangan kau menghinakan roh kasih karunia Allah ini oleh karena kebohongan-kebohongan yang terus kita kerjakan, yang terus kita lakukan. Engkau akan binasa. Jadi kita adalah orang yang hidup dalam terang Tuhan. Hiduplah secara terus terang dan terang terus. Jangan mau dipimpin oleh nilai-nilai kegelapan. Sekali lagi saya bicara, jangan mencoba kita mendosai Roh Kudus. Jangan kita berharap bisa mendosai Roh Kudus. Kita bisa mendosai manusia, tetapi tidak untuk mendosai Roh Kudus. Sebagai hamba Allah, sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, sebagai anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, berdirilah dalam kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan sampai kita menyimpang dari jalan-jalannya. Jikalau kita menyimpang dari jalan-jalannya, kita akan mendapatkan akibat yang sangat fatal, yaitu kebinasaan. Jangan sampai kita berdusta, ya Bapak Ibu. Yohanes 4 ayat 88 dikatakan bahwa bapa dari segala dusta adalah iblis. Jangan sampai kita menjadi anak iblis, bukan anak Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Benar-benar kita harus memperhatikan setiap ucapan kita, setiap rancangan yang ada dalam kepala kita. Jangan sampai kita terkondisikan menjadi anak iblis. Kita harus tetap menjadi anak Tuhan selama-lamanya. Jangan kita mendosai Roh Kudus. Seperti yang dikatakan tadi di Yohanes 8 ayat 44. Bapa dari segala dusta adalah iblis. Setiap kita harus menyadari akan demikian. Jangan sampai kita terseret-seret oleh nilai dustanya si jahat. Jadilah sebagai alat kebenaran, sehingga banyak jiwa-jiwa kita menangkan. Saya berdoa untuk kita sekalian. Terpujilah namamu ya Bapa. Aku percaya firman-Mu ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu berkuasa atas setiap kami, dan kami hidup di dalam penguasaan firman-Mu
yang di dalam kebenaran seluruhnya ke dalam kebenaran Kristus Yesus. Sehingga kami dipimpin oleh kehendak Roh Kudus dalam kehidupan kami sepanjang masa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada ya Tuhan. Berkat-Mu adalah berkat yang sangat setia yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.